Selamat siang, jumpa lagi. Ini sekarang saya akan ceritakan bagaimana saya melalui hari-hari setelah pulang ke rumah pasca operasi ya. Hanya menginap satu malam saja. Selamat siang semuanya. Ini siang hari saya bikin sambil jalan-jalan. Jadi agak berisik. Mau golek titik. Itu setelah saya sampai di rumah, kan badan kan sakit semua ya. Badan sakit semua. Bergerak sakit semua. Jadi saya itu seperti jalannya itu seperti semut merambat pelan-pelan. Bicara pun juga nggak bisa ngomong yang keras. Bicara pun pelan-pelan. Dan di saat saya dalam kondisi seperti itu, karena kerja di dalam satu keluarga ya, otomatis yang merawat saya sakit itu adalah my bos, lalu kedua anak-anak gede. Jadi apalagi waktu itu kan saya kan posisi tubuh kan masih ada tabungnya. Jadi dada saya itu dipasangi selang pengering. Itu ditancapkan di bagian dada kiri agak bawah ketiak bagian samping. Dan selangnya itu terhubung ke tabung kecil. Di situ ada ukurannya berapa ml gitu ya. Jadi dada saya itu dimasuki selang sampai ke tengah, dari samping sampai ke tengah. Dan itu fungsinya untuk mengeringkan bekas luka. Yang bekas lukanya itu, jadi setiap hari itu darahnya menetes, ditampung di dalam tabung tersebut. Dan masa itu otomatis saya tidak bisa melakukan aktivitas apapun, bahkan mandi pun juga nggak bisa. Dan momongan saya ini momongan saya yang sudah umur 14 tahun, yang saya asuh sejak belum lahir ya, masih di dalam perut itu, akhirnya dia yang selalu memandikan saya setiap hari, mengganti baju, semuanya dia mengerjakan. Lalu untuk jadwal minum obat pun anak saya laki-laki yang memberi. Tadi di jamnya di alarm clock dibunyikan, itu setiap waktu minum obat anak laki yang ngasih. Jadi saya dirawat sama anak-anak. Terus kedua bos saya mengerjakan yang lainnya. Bagi tugas, saya benar-benar beruntung di mana saya menemukan keluarga yang sangat baik, sangat peduli, mengerti akan kondisi pekerjaannya yang sedang sakit. Dan itu terjadi sampai 10 hari ya, 10 hari. Dimandiin anak wedok itu sampai 10 hari. Dan setiap harinya itu perawat rumah sakit datang ke rumah dengan membawa semua peralatannya, dicek. Itu darahnya itu keluar berapa, cairannya keluar berapa, itu selalu diukur, dicatat, direkod. Dan bagaimana kondisi saya seperti itu, bekas lukanya apakah terjadi infeksi atau tidak, semuanya direkod. Dan alhamdulillah ya, pada waktu yang ke 10 hari itu lukanya sudah kering. Dan kabelnya, selangnya dilepas. Itu rasanya cekit gitu. Nanti akan saya sertakan dalam video seperti apa bentuknya itu kabelnya ya, fungsinya. Masa setelah operasi itu badan saya langsung turun drastis. Jadi kayak gering. Aku gering karena setiap hari merasakan sakit.
Untuk bangun tidur pun saya nggak bisa. Jadi ranjang saya itu tak pasangi apa itu tali, tak pasangi tali sabuk taekwondo saya talikan di pinggir ranjang anak saya. Jadi bangun mau tidur bangun itu pegangan tali itu lumayan membantu. Dan yang ada kejadian yang sangat lucu karena apa? Dimana pada hari yang ketiga itu kan saya selalu disarankan untuk senam. Jadi setiap hari senam supaya tangannya itu supaya bekas operasinya itu tidak kaku. Jadi saya senam setiap hari. Dan mungkin kelewatan saya senamnya ya, akhirnya terjadi pembengkakan di lengan kiri. Over, senamnya itu over. Itu kan nggak boleh. Jadi semuanya itu ada kapasitasnya, ada batas-batasannya. Dikasih bola senam pakai bola kecil diremet-remet gitu, ya, diremet gitu. Nah terus direntang-rentangkan, merambat-rambat ke tembok supaya tangan itu tidak kaku terus, supaya bekas lukanya juga cepat mengering. Nah terus itu habis meremas-remas bola olahraga terlalu over, akhirnya bengkak. Hari ketiga saya mesti datang kontrol. Seharusnya nggak perlu datang ke rumah sakit, terpaksa saya datang ke rumah sakit gara-gara bengkak. Gara-gara bengkak. Saya dicek semuanya, ternyata tidak terjadi infeksi dan diizinkan pulang lagi. Dinasihati untuk lebih hati-hati lagi dalam olahraga, jangan kelewatan, sewajarnya saja, semampunya saja. Nah ini ada kejadian lucu ya. Setelah kontrol itu kan perban diganti. Nah terus berikutnya lagi ada susternya lagi mengganti lagi perbannya kan, setiap hari kan dicek diganti. Itu ada kejadian yang lucu karena perbannya di pergantian berikutnya barusan yang perawat datang itu merekatnya nggak bagus, kurang lah intinya ya, perbannya kurang, perekatnya kurang. Bisa saya enak-enak olahraga di depan jendela, perbannya jatuh pluk gitu, jatuh pluk di bawah. Saya itu kan nggak bisa gerak. Saya lihat loh, apa ini yang jatuh? Ternyata perbannya berantakan di lantai. Itu anak gadis ketawa, terus dia saya plongo-plongo, loh ini apa? Ternyata perban jatuh. Terus sama anak gadis dituntun ke kamar, coba diperbaiki. Nah disitulah saya melihat untuk pertama kalinya bekas operasi saya itu di staples sebanyak 32 staples. Jadi cetek roto kayak kelabang. Tahu kelabang ya, kayak kelabang itu bahasa Indonesianya apa sih? Aduh, apa ya kelabang itu? Kelabang ya. Kayak kelabang. Seperti ada kelabang ditempelkan di dada. Nah, anak saya berinisiatif, tolong ambilkan foto, dipoto. Dan jelas sekali dada saya rata. Statusnya tuh kelip kelihatan kelip gitu, terus berkilauan. Saya pikir tuh dijahit, ternyata di staples. Dengan usaha sebaik mungkin, namanya anak gadis masih remaja ya, nggak punya pengalaman apapun di bidang kesehatan, berusaha memperbaiki perban, mau ditoto tining diplasteri, ya hasilnya rata karuan. Palanya kan ya lumayan, dia sudah berusaha bekerja sebaik mungkin. Dan pada waktu hari yang ke-11 ya, ke-11-12 itu datang ke hospital untuk melepas staplesnya itu. Rasanya waktu staples dilepas itu saya kan jujur saya agak takut itu bayangin kowe iki staples kayak mari ngono mau dilepaskan satu persatu, rasanya kayak ngopo, itu yang saya pikirkan.
Saya tuh lupa kalau mengerjakan medis itu selalu harus pakai alkohol kan. Kalau pakai alkohol dibius kan nggak terasa sakit. Terus sama di hospital waktu masa pelepasan itu ke hari ke-15 ya, hari ke-15 itu saya dilepas. Rasanya itu cedil, diangkat satu persatu, cedil. Ternyata enggak sakit, cuma agak-agak jengkring kayak digigit semut, gitu. Tiwas sebelumnya aku udah ketakutan, takut dikit, enggak banyak takut gitu enggak. Dan untuk waktu kontrak berikutnya itu menjalani fisioterapi, di mana fisioterapi itu adalah diajari senam. Kita diwajibkan untuk senam setiap hari, tapi senamnya pun juga bukan senam sembarangan senam khusus untuk pasien kanker payudara yang sudah menjalani operasi. Itu senamnya itu untuk melenturkan otot-otot yang sudah terputus itu supaya bisa menyatu, biar badannya bisa panas. Kalau badannya anget panas gitu kan cepat sembuh. Itu saya dijadwal untuk buat 6 kali 8 kali pertemuan. Jadi setiap minggu, setiap 10 hari itu kontrol ke sana ke psikoterapi. Karena saya punya masalah dengan masalah kulit, banyak hal yang terjadi yang membuat kita tuh ketawa. Kan masalah kulit kan saya mengalami masalah kekencangan kulit. Jadi setiap kali kontrol di fisioterapi itu selalu dibikin bercanda sama susternya. Kamu itu ini perubahannya sangat minim sekali, pergerakannya belum bisa sempurna, masih banyak yang kurang. Kamu nggak punya lemak sih, makan yang banyak. Makan yang banyak biar agak gemuk, biar kamu punya lemak. Nanti proses penyembuhanmu itu bisa lebih cepat. Nah saya gimana mau makan banyak kayak apapun juga nggak bisa jadi lemah. Saya pun sendiri nggak tahu karena sudah terlanjur lifestyleku itu makananku yang sehat-sehat, yang nggak mengandung lemak-lemak. Jadi meskipun saya mau makan kayak apa, saya nggak bisa memaksakan diri makan makanan yang mengandung lemak. Jadi makanan saya sudah biasa makanan yang sehat, biasa itu yang saya makan, juga nggak bisa menghasilkan lemak. Otomatis setiap saya kontrak ke fisioterapi selalu diuber-uber sama susternya, disuruh makan yang banyak. Biar badannya punya ada lemaknya, biar penyembuhannya lebih lama. Dan sampai sekarang tuh sudah berbulan-bulan ya, ini sudah dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan berlalu ya. Itu tangan saya masih belum bisa 100%, tapi sudah bergerak 90%. Itu karena efek dari saya nggak punya lemak. Dan ada yang bilang mungkin butuh waktu 1 tahun lebih. Nggak apa-apa karena saya nyadari kekurangan lemak. Jadi saya mesti ekstra sabar untuk proses penyembuhan saya yang kali ini. Oke, nah, untuk selanjutnya nanti ini saya akan ceritakan ke tahap berikutnya, itu masuk ke kemoterapi ya. Nanti saya ceritakan di kemoterapi bagaimana beratnya kemoterapi dengan segala macam efek-efeknya. Simak terus video saya. Ini saya tutup. Saya ucapkan selamat siang. Jangan lupa selalu bahagia. Mari menjadi ambasador informasi untuk kesehatan. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Jangan lupa bahagia.